Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rasyid dengan NIM akhir 045. Di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Salah satu model pembelajaran yakni Project Based Learning. Kita lanjut. Apa itu Project Based Learning? Project Based Learning merupakan pembelajaran berbasis proyek di mana pembelajarannya itu PJBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang memfokuskan ataupun menekankan siswanya dalam melakukan proses belajar melalui pengerjaan proyek secara nyata. Nah, model pembelajaran Project Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang lebih memfokuskan pembelajarannya itu kepada siswanya. Jadi yang mengerjakan proyeknya itu lebih banyak ke siswanya daripada gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator ataupun mentor dalam pengerjaan proyek yang dilakukan oleh siswanya itu sendiri. Baik, dalam langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning ini, yang pertama yaitu menentukan pertanyaan dasar. Nah, di sini guru menanyakan kepada siswanya terkait proyek apa yang bisa dilakukan oleh siswanya itu sendiri. Pertanyaannya tentunya yang bisa memancing minat siswanya itu untuk melakukan proyek tersebut, yang bisa memancing pemikiran mereka juga untuk berpikir bagaimana proyek tersebut bisa diimplementasikan di dunia nyata nantinya. Lalu yang kedua yakni mendesain perencanaan proyek. Nah, gurunya itu menentukan mendesain perencanaan proyek seperti bagaimana merisetnya, lalu juga dibentuk beberapa kelompok dalam sebuah kelas yang nantinya akan terbentuk sebuah kerjasama antar anggota kelompok. Nah, itu direncanakan dan desain sedemikian rupa untuk melakukan proyeknya itu sendiri. Lalu yang ketiga yakni menyusun jadwal. Nah, penyusunan jadwal sendiri tentunya membutuhkan seorang gurunya juga untuk memandunya, di mana kapan harus meriset dan kapan harus melakukan proyeknya, itu dilakukan di langkah-langkah dalam menyusun jadwal. Lalu yang keempat yaitu memonitor kemajuan proyek. Nah, di sini guru itu hanya sebagai fasilitator atau bisa dibilang mentor ya. Jadi guru itu bukan sebagai pusat informasinya, dan juga siswanya itu melaporkan bagaimana proyeknya itu berjalan. Lalu yang kelima yaitu menguji hasil. Nah, setelah langkah-langkah yang sebelumnya itu sudah dilakukan, lanjut ke langkah-langkah pengujian hasil. Nah, hasil di sini akan diuji oleh gurunya, oleh kelompoknya itu sendiri sebelumnya, lalu diuji kepada gurunya dan mempresentasikannya ke gurunya dan juga ke kelompok yang lain. Itu dalam contoh lingkup kecilnya. Kalau dalam lingkup besarnya bisa dipresentasikan kepada kelas lain ataupun bisa juga ke satu sekolah. Nah, yang terakhir yakni mengevaluasi pengalaman proyek. Nah, setelah langkah-langkah yang sebelumnya itu dilakukan, yang terakhir yakni evaluasi pengalaman proyeknya itu seperti apa, dari produknya itu bagaimana, apakah ada yang kurang ataupun ada yang perlu ditambahkan, dan juga meminta saran kepada guru dan juga feedback kepada kelompok yang lain.
Lanjut di evaluasi. Nah, di evaluasi ini terdapat 3 poin yang menurut saya itu paling penting untuk dilakukan evaluasi. Yang pertama itu evaluasi dari produknya. Nah, produknya itu yang perlu dievaluasi, mungkin kalau dari kelompoknya itu sendiri sudah dibilang bagus ataupun sudah lebih dekat lah mendekati sempurna. Tapi kita perlu mengevaluasi produk itu dari orang lain, karena bukan kita saja yang menggunakan produknya, melainkan orang lain juga terlibat melakukan produknya, karena proyeknya ini kan ingin diimplementasikan ke dunia nyata. Jadi tentunya bukan kelompok itu saja yang menikmati hasil ataupun output dari proyeknya itu sendiri. Jadi evaluasi produk itu penting. Mungkin yang pertama itu minta saran, minta evaluasi ke gurunya, bagaimana tentang produknya, apakah sesuai dengan perencanaan di awal. Tadi kan ada langkah-langkah itu untuk merancang perencanaan proyeknya kan. Nah, di situ apakah sesuai dengan rencana di awal apa belum. Lalu minta saran juga ke kelompok yang lain, apakah sudah bagus atau tidak. Minta saran ke teman-teman yang lain ataupun ke guru-guru yang lain, itu akan menjadi poin tambahan bagi kelompok itu sendiri untuk kedepannya. Lalu yang kedua ya ini ada kerjasama. Nah, di sini kan berkelompok ya, tentunya ada tim yang saling bekerja dalam menciptakan sebuah produknya itu sendiri atau mengerjakan proyeknya yang menghasilkan output. Itu tentunya ada kerjasama tim. Nah, di sini poin yang perlu dievaluasi dari kerjasama timnya itu sendiri bagaimana, apakah sudah kompak, apakah sama-sama kerja atau hanya beberapa yang kerja, atau bisa dibilang numpang nama lah. Nah, di sini kerjasama dari sebuah tim itu perlu dievaluasi apakah sudah baik atau tidak. Lanjut yang ketiga, poin ketiga yakni komunikasi. Nah, karena ini juga berbasis tim ya, jadi komunikasi itu penting antar anggota tim. Jadi semisal komunikasinya itu buruk antara anggota tim, tentunya itu akan berpengaruh pada output akhir, pada produk yang diciptakan oleh kelompok itu. Jadi komunikasi diharapkan sangat ditingkatkan atau sangat dijaga dalam sebuah kelompok agar produk yang dihasilkan itu lebih maksimal. Nah, itu yang perlu dievaluasi, apakah komunikasi dalam sebuah kelompok itu sudah bagus atau tidak. Nah, dari ketiga poin ini bisa meminta saran kepada guru ataupun kelompok lain. Lalu lanjut ke keterkaitan project based learning dengan keterampilan abad ke-21. Nah, di sini saya mengambil 6 poin yang menurut saya itu memiliki keterkaitan dengan model pembelajaran project based learning ini. Yang pertama itu kreativitas. Nah, di sini kan berbasis proyek ya, pembelajaran berbasis proyek. Tentunya kita siswa itu diminta untuk membuat sebuah output yang nantinya bisa diterapkan di dunia nyata. Nah, di sini kreativitas dari siswanya itu terlatih karena pembelajarannya itu lebih fokus pada siswanya, tidak aktif pada gurunya. Jadi yang aktif itu adalah siswanya. Jadi kreativitas dari siswa itu pasti terlatih. Lalu yang kedua yakni literasi digital. Literasi digital itu penting karena banyak ya, teknologi sudah semakin maju, semakin canggih. Jadi literasi digital ini penting dalam sebuah kelompok untuk menciptakan produk akhirnya itu lebih maksimal.
Nah, keterampilan literasi digital ini menurut saya akan terlatih dalam project based learning ini. Lalu lanjut yang ketiga, berpikir kritis. Nah, karena project based learning ini merupakan pembelajaran berbasis proyek, di sini pemikiran dari setiap anggota kelompok itu tentunya penting. Mengapa demikian? Karena menurut saya untuk menghasilkan output yang maksimal itu tentunya perlu inovasi dan pemikiran dari teman-teman anggota dari anggota kelompok itu sendiri. Jadi karena proyeknya ini juga akan diimplementasikan di dunia nyata nanti, maka tentunya proyek itu sendiri kan membutuhkan pemikiran ya, membutuhkan pemecahan masalah lah. Jadi di langkah-langkah model pembelajaran di awal tadi kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang diberikan guru, tentunya pertanyaan itu mengandung masalah yang perlu diselesaikan. Nah, keterampilan berpikir kritis inilah yang menurut saya memiliki keterkaitan dari project based learning ini dengan keterampilan abad ke-21. Lalu yang keempat yakni tanggung jawab. Nah, karena di sini membuat project secara berkelompok, tentunya tanggung jawabnya adalah menyelesaikan proyeknya itu sendiri sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, tanggung jawabnya itu penting juga karena ini juga berkelompok ya. Jadi tanggung jawab dari setiap anggota untuk saling membantu ketika membuat proyek itu juga penting. Jadi tanggung jawab di sini memiliki keterkaitan dengan keterampilan tanggung jawab ini memiliki keterkaitan dengan project based learning ini. Lalu yang kelima yakni kolaborasi. Nah, karena di sini pembelajarannya berbasis kelompok, jadinya kolaborasi itu terjadi di project based learning ini. Karena adanya anggota lain kan, tentunya ada komunikasi juga antara kolaborasi seperti penyumbangan ide ataupun pikiran antar anggota kelompoknya. Lalu yang terakhir yakni komunikasi. Jadi komunikasi di sini penting karena ini berbasis berkelompok. Jadinya komunikasi itu terlatih menurut saya di keterampilan abad ke-21 yang terkait dengan project based learning ini. Karena tanpa adanya komunikasi tentunya produk yang dihasilkan kan tidak akan maksimal jika ada miskomunikasi seperti itu. Lalu keterkaitan dengan karakteristik masyarakat Madura itu seperti apa? Nah, menurut artikel yang saya baca, karakteristik masyarakat Madura itu memiliki salah satu kata karakteristiknya yakni gotong royong, ada juga religius dan berpegang teguh kepada nilai-nilai budaya dan juga agama. Nah, yang menurut saya itu ada keterkaitannya juga dari karakteristik masyarakat Madura ini dengan pembelajaran berbasis proyek adalah gotong royongnya. Gotong royong. Nah, gotong royong kan memiliki kemiripan dengan kolaborasi. Dengan keterampilan di abad ke-21 yang kolaborasi itu memiliki keterkaitan di mana masyarakat Madura kan kuat dengan karakteristik gotong royongnya. Jadi dengan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Madura dan keterampilan abad ke-21 yang poin kolaborasi yang sama-sama memiliki keterkaitan dengan karakteristik masyarakat Madura, tentunya bisa ditingkatkan dengan project based learning ini itu sendiri. Lalu juga yang poin berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya. Nah, karakteristik masyarakat Madura yang satu ini juga memiliki keterkaitan dengan keterampilan abad ke-21
Yang poin berpegang teguh yang ke tanggung jawab. Nah, di poin tanggung jawab dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya dan religius itu menurut saya memiliki keterkaitan. Nah, dengan keterkaitan ini menurut saya bisa meningkatkan keterampilan di abad ke-21 yang berkaitan dengan project based learning itu sendiri. Jadi simpulannya keterampilan di abad 21 dan karakteristik masyarakat Madura yang memiliki seperti gotong royong dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya dan juga agamanya. Menurut saya model pembelajaran project based learning ini sangat cocok untuk diterapkan kepada siswa-siswa terutama di wilayah Madura. Karena menurut kurikulum 2013 menurut Kemdikbud ada 3 model pembelajaran yang disarankan. Yang pertama itu project based learning, yang kedua problem based learning, dan yang ketiga itu discovery learning. Nah, dari ketiga model tersebut yang banyak digunakan adalah project based learning karena ini lebih memfokuskan siswanya dalam proses pembelajaran. Jadi guru tetap berperan, tapi lebih banyak peran dari siswa dalam melakukan proses pembelajaran ini. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.